Sosialita, make learning more exciting. Dongeng literasi keuangan. Petualangan sang uang. Teman-teman, tahukah kalian? Dahulu kala, sebelum ada dompet, ATM, dan handphone, manusia punya cara ajaib sendiri untuk berbelanja. Mari ikut aku dalam perjalanan waktu. Di masa yang sangat lama, manusia saling bertukar barang. Ayam ditukar dengan beras, kain ditukar dengan garam. Itulah yang disebut dengan barter. Tapi, kadang susah juga loh. Bagaimana kalau si petani tidak butuh ayam, padahal kamu ingin menukarnya? Untuk memudahkan, muncullah uang barang. Kerang, garam, bahkan emas digunakan sebagai alat tukar. Wah, lumayan praktis, tapi berat juga kalau harus bawa karung garam ke pasar. Lalu, muncullah uang kartal, yaitu uang logam dan kertas yang dicetak oleh negara, ringan, mudah dibawa, dan berlaku di seluruh negeri. Inilah awal dari uang yang kita kenal sekarang. Kemudian, orang-orang menemukan cara baru, uang giral. Uang ini tidak berbentuk koin atau kertas, tapi ada di rekening bank. Ada beberapa contoh uang giral, yakni yang pertama, cek. Seperti surat ajaib, kalau dibawa ke bank bisa berubah menjadi uang tunai. Yang kedua, biliat giro. Produk nyata berupa surat perintah pemindah bukuan dana dari rekening giro si penarik ke rekening giro si penerima. Contactless card. Zaman modern membawa kita ke kartu ajaib tanpa sentuh. Tinggal tempel sebentar, transaksi langsung selesai. Tidak perlu menghitung uang kertas atau menunggu kembalian. Ada banyak jenis contactless card. Beberapa yaitu, yang pertama, debit card. Dengan tongkat ajaib berupa debit card, kita bisa membeli roti di pasar tanpa membawa koin emas. Yang kedua, credit card. Kita menggunakan credit card ajaib yang bisa meminjamkan harta lebih dulu, lalu membayarnya sedikit demi sedikit. Contoh lainnya adalah bus card. Kita bisa menggunakan bus card untuk naik bus dengan mudah tanpa harus membeli tiket setiap kali. Dan kini, kita masuk ke era mobile payment. Cukup pakai smartphone, uang berpindah dengan cepat, praktis, mudah, dan bisa dipakai kapan saja. Ternyata, mobile payment punya banyak wujud ajaib. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, ada transfer. Dengan satu klik di aplikasi bank, uang bisa langsung pindah ke rekening temanmu. Tidak perlu lagi pergi ke bank membawa uang tunai. Kedua, ada e-money. Uang ini tersimpan di kartu atau aplikasi. Biasanya dipakai untuk naik transportasi umum atau belanja kecil. Tinggal tempel, beres. Tiga, ada rekening bersama. Kalau kamu belanja online, uangmu dititipkan dulu. Setelah barang sampai, baru penjual menerima uangnya. Aman kan? Keempat, ada pay letter. Dengan cara ini, kamu bisa beli barang sekarang, tapi bayarnya belakangan, seperti meminjam uang tapi lewat aplikasi. Ingat ya, harus bijak menggunakannya. Kelima dan yang paling populer adalah dompet digital. Tidak perlu membawa uang tunai, semua ada di genggaman. Keenam, ada pembayaran dengan scan QR code. Tinggal arahkan kamera HP ke kode unik, lalu ting, uang langsung berpindah ke penjual. Cara ini cepat, aman, dan kini dipakai di mana-mana, bahkan di warung kecil. Dan terakhir yang paling ajaib adalah virtual currency. Uang ini tidak berbentuk kertas atau logam, bahkan tidak ada di bank, tapi hidup di dunia maya. Misalnya, koin digital yang bisa dipakai untuk belanja online atau bahkan investasi. Tapi hati-hati, karena nilainya bisa berubah-ubah dengan cepat. Kisah Tuno dan Noti. Tuno dan Noti belajar fungsi uang. Untuk apa engkau gunakan uangmu? Uang adalah alat tukar ketika aku membeli makanan dan juga satuan hitung ketika aku tahu harga seekor kambing sama dengan 10 koin emas. Selain itu, uang juga penyimpan nilai, karena aku bisa menabung sebagian uang di dompet ajaibku untuk masa depan. Apakah uang punya fungsi lain? Ya, uang juga menjadi alat pembayaran utang. Misalnya, aku berutang 5 koin dan membayarnya nanti. Dan uang bisa menjadi alat pemindah kekayaan, karena ayah bisa memberikan uang kepada anaknya sebagai warisan. Bahkan, uang menjadi alat penimbun kekayaan. Sebab siapa yang rajin menabung akan menjadi kaya. Hari ini,
kalian telah memahami bahwa uang memiliki dua jenis, yaitu tunai dan non-tunai, serta dua fungsi besar, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Bank dan lembaga keuangan non-bank, pilar ekonomi kita. Pernahkah kalian berpikir siapa yang menjaga uang kita tetap aman dan bisa digunakan kapan saja? Disinilah lembaga keuangan berperan penting. Mari kita jelajahi dunia lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Awal perbankan di Indonesia dimulai saat zaman kolonial Belanda. Bank pertama yang berdiri adalah De Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Seiring waktu, bank-bank ini berkembang, membantu masyarakat menabung, meminjam uang, hingga berinvestasi. Bank di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, menjaga stabilitas uang dan kebijakan moneter. Yang kedua, Bank Umum, melayani masyarakat luas, mulai dari menabung hingga kredit usaha. Dan yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, fokus pada masyarakat lokal dan usaha kecil. Selain bank, terdapat lembaga keuangan bukan bank. Lembaga ini juga menyediakan layanan keuangan, namun tidak memiliki kewenangan menghimpun simpanan masyarakat secara umum seperti bank. Contoh lembaga keuangan bukan bank dan fungsinya. Yang pertama, Pegadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam, memfasilitasi anggota menabung dan meminjam dengan bunga rendah. Yang ketiga, Pasar Modal, tempat perusahaan menjual saham dan obligasi. Masyarakat bisa berinvestasi. Yang keempat, pasar uang, tempat bank dan lembaga keuangan meminjamkan uang dalam jangka pendek. Yang kelima, perusahaan modal ventura, memberikan modal untuk usaha rintisan yang berpotensi berkembang. Yang keenam, perusahaan asuransi, memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Yang ketujuh, ada perusahaan pembiayaan sewa guna, menyediakan fasilitas kredit untuk membeli barang mahal dengan cicilan. Yang kedelapan, Vintage, memberikan layanan keuangan digital seperti transfer, pinjaman, dan investasi melalui aplikasi. Yang terakhir, layanan dana pensiun, menyiapkan masa tua yang aman secara finansial bagi pekerja.